dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun kita berada. Setiap detik nikmat Allah itu selalu kita rasakan. Oleh karena itu pantaslah kita untuk bersyukur. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menyadari bahwa sesungguhnya dia ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau kita masih bisa bersyukur kepada Allah, berarti kita masih bisa mengingat Dia yang memberikan nikmat itu. Dan tidak ada yang bisa memberikan nikmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Oleh karena itu bertambahnya nikmat itu ternyata mudah. Hanya dengan mensyukuri apa yang sudah ada. Allah berjanji dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Jangan juga pernah berhenti untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya, mudah-mudahan kita semakin berbahagia berada di atas sunnah yang telah beliau ajarkan. Tidak ada jalan selamat menuju akhirat, menuju surganya Allah, kecuali ketika kita berada di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua mudah-mudahan ketaatan, kecintaan yang kita berikan untuk beliau nanti di akhirat kelak mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat,
rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini, hari Selasa yang keempat, tema kajian kita adalah berkaitan dengan sirah nabawiyah, membaca penggalan sejarah dari kehidupan yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita ambil ibrah, kita ambil hikmah dan pelajarannya. Sirah Nabi itu sejarah manusia yang paling lengkap, yang di dalamnya ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan landasan berpijak dalam menjalani kehidupan kita. Sudah banyak bab-bab yang kita bahas. Malam hari ini kita akan coba masuk pada satu subbahasan, yaitu al-muqata'ah al-ammah. Muqata'ah ammah itu artinya pemutusan hubungan secara umum oleh orang-orang Quraisy jahiliyah dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Orang juga mengartikan dengan embargo. Umpamanya satu negara diembargo oleh Amerika umpamanya. Embargo ekonomi. Ternyata persoalan embargo itu metode jahiliyah dulu rupanya. Yang ketika orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah sudah kehabisan akal untuk menghalangi dakwah Nabi. Karena berbagai macam cara itu sudah mereka lakukan. Diintimidasi, disiksa, semua cara sudah mereka lakukan. Tapi ternyata hari demi hari jumlah umat Islam semakin banyak. Semakin mereka itu dilarang untuk mengikuti ajaran Nabi. Setiap kali mereka itu disiksa, justru membuat mereka semakin cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Sampailah pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak mereka duga. Apa hal-hal yang tidak mereka duga itu? Masuk Islamnya Umar. Ini benar-benar membuat kaget orang-orang jahiliyah ketika itu. Masuk Islamnya Umar, Umar yang sebelumnya sangat diharapkan oleh mereka untuk bersama-sama mereka dalam menghalangi dakwah Nabi. Karena memang sebelumnya Umar menghalangi dakwah. Pada saat upaya-upaya dilakukan, tapi justru Umar yang masuk Islam. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk hidayah itu ke dalam hatinya. Ada beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana Umar masuk Islam. Itu dulu yang terakhir yang sudah kita bahas, dan juga Hamzah bin Abi Thalib. Ini dua pentolan Quraisy yang pada masa jahiliyah yang menentang dakwah Nabi, tapi pada akhirnya justru masuk Islam. Ketika tersebar Islamnya Umar bin Al-Khattab, itu petinggi-petinggi Quraisy itu benar-benar sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, karena merubah peta dakwahnya Nabi. Sebelumnya agak sembunyi-sembunyi, masih takut-takut, tapi dengan masuk Islamnya Umar malah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan Ka'bah, sesuatu yang sangat ditakuti untuk diucapkan oleh orang-orang sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal ketika itu. Berubah peta dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu dalam catatan sejarah dikatakan itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Berarti 7 tahun masa Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Nah, inilah cara yang mereka lakukan juga, upaya untuk menghalangi dakwah Nabi. Cara-cara lain semua sudah mereka lakukan. Membujuk pamannya juga sudah. Dibujuk pamannya. Kalau paman itu kan biasanya dengan ponakan kan agak segan sama paman. Nah, didatangi pula Abu Thalib itu agar dia menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau serahkan keponakan kamu itu kepada kami ganti dengan anak muda yang lain.
Kata Abu Talib, gila kalian katanya. Kalian minta keponakan saya untuk kalian siksa, kalian serahkan keponakan kalian ke saya untuk saya pelihara. Ini tidak masuk akal itu katanya. Semua cara. Juga terhadap Nabi sendiri diberikan tawaran-tawaran, mau harta kah, mau jabatan kah, mau wanita kah, akan kami berikan apa yang dia mau. Tapi ternyata dakwah Nabi bukan untuk itu semua. Dakwah Nabi bukan untuk jabatan, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari istri. Kalaulah seandainya dakwah Nabi tujuannya untuk mendapatkan harta, niscaya dia akan meninggalkan dakwah itu lalu memilih untuk mengambil harta. Tapi semua itu ditolak dan umat Islam jumlahnya semakin banyak. Nah, ketika mereka sudah melihat masuk Islamnya Umar dan Hamzah, ketika itulah mereka melakukan upaya yang lebih dahsyat dari upaya yang sebelumnya. Apa itu? Itulah yang disebut dengan al-muqata'ah al-ammah, pemutusan hubungan sosial secara umum. Tidak boleh berdagang dengan pengikut Nabi Muhammad, tidak boleh menikah dengan orang-orang yang ada di kota Mekah. Pokoknya jangan berhubungan dengan mereka, batasi gerak mereka. Dan mereka bersepakat untuk mencari Muhammad agar ditangkap dan dibunuh. Karena tidak bisa lagi dihalangi dakwanya, itu orangnya lagi yang akan dihabisi. Jadi mereka bersepakat untuk melakukan itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, juga Musa ibnu Uqbah, Urwah ibnu Zubair, Ibnu Sa'ad, dan yang lain yang memahami banyak tentang perkara maghazi. Maghazi itu hal-hal yang berkaitan dengan peperangan-peperangan yang dialami, yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ketika orang-orang Quraisy itu melihat bahwa sahabat Rasul sudah semakin banyak, dengan Islamnya Umar dan Hamzah, Islam itu menyebar ke semua kabilah-kabilah Arab, tidak lagi ditutup-tutupi. Nah, ketika itulah ajma'u ala ayyaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul bersepakat agar mereka bisa membunuh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rapat mereka, musyawarah mereka, Muhammad wajib dibunuh. Tapi sampailah berita itu kepada Abu Talib. Fabalagha dzalika Abu Talib. Sampai berita rencana tadi itu kepada Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajama'a Bani Hashim wa Bani al-Muttalib fa adkhalu Rasulullah sya'bahum. Dikumpulkanlah oleh Abu Talib kabilah Bani Hashim dan Bani al-Muttalib itu sendiri. Kan Rasul berasal dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Ada yang banyak yang sudah menerima Islam, ada yang belum. Yang belum menerima Islam pun bersepakat untuk tetap menjaga Nabi. Karena Muhammad ini dari kabilah mereka. Mereka tidak lagi memandang Muhammad sebagai Rasul, tapi mereka memandang Muhammad sebagai keluarga dari Bani Hashim yang harus dijaga. Bahkan Abu Talib sendiri kan tidak Islam kan? Tidak masuk Islam. Nah, ketika mereka dikumpulkan oleh Abu Talib, gimana ini, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah ingin membunuh yang namanya Muhammad. Maka mereka meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak kemana-mana dulu, diam saja dulu di tempat mereka, karena ada rencana dari orang-orang jahiliyah Quraisy itu untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat menjaga seseorang yang berasal dari Bani Hashim, bukan semangat menjaga Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Karena sebagian dari Bani Hashim yang ikut dengan Abu Talib, ternyata mereka juga belum memeluk Islam.
Dengan demikian apa yang direncanakan oleh orang-orang jahiliyah Quraisy ketika itu tidak berhasil karena Nabi Muhammad SAW sudah mereka bawa ke satu tempat di mana mereka meminta Nabi untuk tidak dulu berkomunikasi, untuk tidak kemana-mana agar rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad itu tidak terlaksana. Ketika Quraisy itu melihat upaya Abu Talib melakukan itu, menghalangi mereka untuk membunuhnya, disitulah mereka menulis satu kesepakatan sesama mereka bahwa mereka dilarang untuk berkomunikasi, dilarang untuk berbelanja, tidak boleh saling jual beli, tidak boleh pinjam meminjam, tidak boleh tolong menolong, bahkan tidak boleh saling menikahi dengan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulislah itu dalam satu bentuk tulisan yang ditempelkan, digantungkan di dinding Ka'bah. Jadi apa yang mereka sepakati tadi, di antara isinya ala alla yu'amiluhum wa la yunakihuhum hatta yaslamu ilaihim Rasulullah. Tidak boleh bermuamalah dengan mereka, tidak boleh menikahkan anak-anak mereka kepada orang-orang yang sudah menerima itu, khususnya pada Bani Hashim dan Bani Muthalib, hatta yaslamu ilaihim Rasulullah, sampai mereka itu menyerahkan Rasul kepada mereka. Ditulis dan itu diletakkan di Ka'bah agar orang tahu semua. Di sini dikatakan fa fa'alu dzalika wa 'allaqu as-sahifa fi jawfil Ka'bah. Mereka melakukan itu dan mereka gantungkan lembaran tadi di Ka'bah. Yang menulisnya namanya adalah Mansur ibn Ikrimah. Mansur ibn Ikrimah yang menulis kesepakatan tadi dan didoakan keburukan oleh Nabi untuk Mansur ibn Ikrimah. Maka dikatakan fasullat ba'du asabihi, lumpuh jari-jarinya. Jadi yang namanya Mansur bin Ikrimah yang menulis kesepakatan tadi dari kalangan jahiliyah didoakan oleh Nabi agar mendapatkan ganjaran dari pekerjaannya. Da'a alaihi Rasul. Kalau da'a alaihi berarti mendoakan kebaikan, mendoakan keburukan. Afwan. Maka dalam catatan sejarah dikatakan tangannya Mansur ibn Ikrimah itu menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak lagi. Ada yang mengatakan Mansur ibn Ikrimah, ada yang mengatakan Nadar ibn Haris, ada pula yang mengatakan Talha ibnu Abi Talha. Dan itu terjadi, mulai terjadinya pada tahun yang ke-7 dari Mab'as. Tahun ke-7 dari dibangkit atau diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Embargo itu atau pemutusan hubungan sosial seperti tadi itu berlangsung kira-kira 2 atau sampai 3 tahun lamanya. Mereka ke pasar, kalau mau berbelanja tidak ada yang mau menjual. Kalau mau membeli makanan tidak ada yang mau menjual. Lalu mereka mau makan apa? Kalau berbelanja mau membeli pakaian, mereka tidak ada yang mau menjual kepada orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, bahkan bersama Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Inilah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, kesulitan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan karena mereka diembargo oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah. Bahkan satu ketika dalam riwayat dikatakan ketika datang datang kafilah dagang dari Syam ke kota Mekah, tiba-tiba Abu Lahab berdiri di tengah-tengah pedagang di kota Mekah itu. Apa kata Abu Lahab? Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Jadi ini pesannya Abu Lahab kepada para pedagang itu, wahai para pedagang, ghalu ala ashabi Muhammad. Kalau kalian ingin menjual sesuatu kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya,
tolong tinggikan harganya, naikkan harganya setinggi-tingginya. Ini pesannya. Hatta la yudriku ma'akum syai'a. Supaya mereka tidak mendapatkan apa-apa yang dari kalian jual itu. Jadi tinggikan harganya, naikkan. Berlipat-lipat kali naikkan. Faqad alimtum mali wa wafa azimmati. Kalian sudah tahu kan berapa banyak harta saya dan betapa saya ini menepati janji saya. Seandainya nanti barang-barang kalian tidak ada yang membeli, tidak laku karena dinaikkan itu, fa ana dhaminun alla khasara alaikum. Saya yang akan menjamin bahwa tidak akan ada yang rugi di antara kalian satu orang pun. Jadi dia yang menjamin, naikkan setinggi-tinggi harganya. Seandainya barang kalian tidak dibeli oleh siapapun, saya akan ganti semua itu. Dan itu pesan Abu Lahab ditujukan kepada semua pedagang yang ada di kota Mekah. Dan mereka melakukan itu. Ketika ada seseorang yang ingin mencoba untuk berbelanja, dinaikkan setinggi-tingginya. Tentu tidak cukup uang lagi kan, karena tidak pernah barang itu harganya segitu. Ditinggikan, akhirnya mereka pulang tidak membawa apa-apa. Bahkan diceritakan ada di antara mereka yang ingin membeli makanan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya yang kelaparan datang ke pasar ingin membeli makanan anak-anak. Karena pesan Abu Lahab agar ditinggikan harganya, ketika ada pengikut Nabi Muhammad SAW yang ingin membeli kebutuhan-kebutuhan anaknya, ternyata harga itu sudah menjadi melambung tinggi dan akhirnya dia tidak jadi bisa membeli. Dan pada akhirnya semua pedagang itu datang kepada Abu Lahab minta diganti apa yang telah dijanjikan, dan Abu Lahab memang memenuhi janji itu. Karena tujuannya memang supaya orang-orang yang telah masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya, tidak bisa makan, tidak bisa membeli pakaian, tidak bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, cara ini adalah cara yang memang sangat sulit dialami oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat-sahabat yang lain yang telah memeluk Islam, sampai pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun yang bisa mereka makan. Apa aja yang bisa dimakan, bahkan ada di antara mereka yang memakan rumput sebagaimana layaknya onta mereka yang juga memakan rumput. Pergi mereka ke kaki-kaki bukit itu untuk mencari apa yang bisa mereka makan, tapi karena tidak ada, maka mereka memakan dedaunan, memakan rumput dan lain sebagainya. Yang penting ada yang bisa dimakan. Diceritakanlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, satu riwayat dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas bilang begini, laqad ju'tu hatta anni wati'tu zata laila ala syai'in. Saya sungguh merasa lapar di satu malam. Akhirnya saya coba untuk keluar mencari apa yang bisa untuk saya makan. Tiba-tiba fawadatu fi fami. Tiba-tiba ketika kaki saya melangkah, kaki saya menginjak sesuatu yang di situ sedikit ada rasa-rasa basah, lalu saya ambil dan saya makan. Wa ma adri ma huwa ilal an. Dan saya tidak tahu sampai sekarang yang saya makan itu apa. Jadi merasa lapar di malam hari, mencoba untuk keluar, tidak ada yang bisa dimakan, tiba-tiba terinjak sesuatu yang sedikit agak lembut dan basah. Nah, ini mungkinlah sesuatu yang lembut berarti bisa dikunyah. Diambil oleh dia sesuatu itu, lalu dimasukkan ke mulutnya. Dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas saat dia menceritakan itu ke kawan-kawannya, ma adri ma huwa ilal an. Apa yang saya masukkan ke mulut saya itu tidak tahu saya sampai sekarang itu apa. Yang penting sudah masuk ke dalam mulut. Nah, begitulah sulitnya mereka untuk mendapatkan apa yang bisa mereka makan. Ada lagi dalam satu riwayat, ini juga Sa'ad kala saya bersama Rasulullah SAW di Mekah, dan ini pada masa embargo ini, pada masa pemutusan hubungan sosial ini. Fakharajtu minal laili abul.
Saya keluar di malam hari untuk pipis, untuk buang air. Fa idzan ana asma' qa'ata syai'in. Pada saat saya pipis itu, pipis saya jatuh, saya mendengarkan sesuatu pada tempat jatuhnya pipis saya itu. Berarti pipis saya menimpa sesuatu yang barangkali bisa untuk dimakan. Lalu kata beliau, fa nazartu fa iza qit'ata jildi ba'ir. Saya tengok, ini apa ini? Pipis saya jatuh kemana ini? Kok ada bunyi-bunyi agak lain? Ternyata itu adalah qit'ata jildi ba'ir. Itu sepotong kulit onta. Jadi sepotong dari kulit onta. Fa akhaztuha fa ghasaltuha. Saya ambil lalu saya cuci. Tsumma ahraqtuha, kemudian saya bakar. Jadi diambil, dicuci karena sudah kena oleh pipis. Fa ghasaltuha, saya cuci, kemudian saya bakar. Dan ketika saya bakar, saya masukkan ke dalam gelas, lalu saya siramkan ke dalamnya air. Fasyaribtu 'alaihal ma'. Saya makan itu, lalu saya minum. Faqawitu 'alaiha thalasan. Itu bisa membuat saya menjadi kuat untuk tiga hari. Ini diantara riwayat-riwayat yang menceritakan betapa sulitnya mereka menghadapi masa-masa al-muqata'ah al-ammah. Sulit sekali, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada pakaian yang bisa untuk dibeli, karena pasar sudah ditutup untuk orang-orang yang sudah masuk Islam. Pasar seolah-olah tidak punya hak bagi orang-orang yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab pun meminta untuk dinaikkan harganya, sehingga Abu Lahab lah yang akan mengganti kerugian itu semua bagi para pedagang yang ada di kota Mekah. Ada banyak riwayat tentu saja yang menceritakan bagaimana mereka sangat mendapatkan kesulitan di dalam menghadapi masa-masa itu, masa-masa kelaparan disebabkan oleh embargo. Tetapi pada akhirnya apa yang tertulis di Ka'bah tadi itu dimakan oleh rayap, sehingga hilang. Kalau sudah dimakan berarti hilang tulisannya. Kalau hilang tulisannya berarti kesepakatan sudah berakhir. Selagi ada tulisan itu di Ka'bah, maka selama itu pula mereka akan mendapatkan tentangan seperti itu. Ketika dimakan oleh rayap, ada yang mengatakan begini, dalam satu riwayat dikatakan karena di situ juga ada tertulis lafaz Allah. Ada yang mengatakan bahwa yang tidak dimakan oleh rayap itu hanya lafaz Allah itu. Ada dikatakan di buku ini riwayat yang menceritakan seperti itu. Tetapi memang ada beberapa riwayat yang sepertinya bertentangan, karena ada diantaranya sampai lafaz Allah pun ketika itu tidak ada lagi, karena menurut sebagian ahli Allah pun tidak ingin namanya digandengkan dalam sesuatu yang tidak baik, sampai lafaz itu pun dimakan. Jadi ada dua versi lah gitu yang menyatakan apakah masih tersisa lafaz Allah atau tidak. Tapi yang jelas apa yang tertulis bahwa mereka tidak akan bermuamalah, tidak akan saling menikahkannya, maka itu semua sudah terhapus, dan dengan demikian berakhirlah masa embargo. Diperkirakan lebih kurang 2 atau 3 tahun masa sulit itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tekadnya dalam dakwah, dalam menyebarkan agama. Meskipun masa sulit, masa-masa mereka tidak boleh berbelanja, masa-masa mereka sulit untuk makan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan, meskipun kondisi seperti itu, tapi kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan Nabi untuk berdakwah, Nabi tetap menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan syariat Islam.
untuk menyampaikan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah amanah yang memang harus dia emban. Apa contohnya? Pada musim haji, jadi pada musim haji itu kan berdatangan orang-orang dari luar Mekah. Haji itu kan sudah ada dari masa yang sebelumnya. Karena peristiwa haji sudah ada daripada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ketika kita bicara ibadah kurban. Jadi mereka yang datang itu, Nabi Muhammad SAW tetap menyempatkan untuk menyebarkan syiar Islam itu kepada orang-orang yang datang itu. Padahal dalam kondisi yang sangat sulit. Ini nampaknya memang ini pelajaran ini bagi para dai, bagi para mubalik, bagi para ulama. Tidak ada sebenarnya alasan yang bisa menghalangi untuk menyampaikan Islam. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, namun Islam tetap harus disampaikan. Barangkali tidak ada orang yang menghadapi kesulitan hari ini sebagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berhenti berdakwah karena masalah ekonomi itu nampaknya tidak dapat diterima ini. Berdasarkan perjalanan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Nabi ketika itu tidak menyurutkan, tidak menghilangkan semangatnya untuk tetap menemui orang-orang yang datang ke kota Mekah. Siapa tahu di antara mereka ada yang siap untuk menerima Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah dakwah yang diemban oleh Nabi tidak terhalang oleh apapun. Nah, berarti apa yang diinginkan oleh orang Quraisy dengan muqata'ah agar Nabi berhenti berdakwah berarti juga gagal. Lagi-lagi mengalami kegagalan, karena yang mereka inginkan adalah agar Nabi menghentikan dakwahnya, tetapi ternyata Nabi tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang dai, sebagai seorang rasul yang membawa risalah untuk disampaikan kepada orang-orang yang masuk dan datang ke kota Mekah. Dan tentu saja itu sebuah dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ada banyak riwayat yang menceritakan hal tersebut. Seperti dalam satu riwayat dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun berlaku jara lil muslimina wara'ah min mu'anatin, apa yang dialami oleh umat Islam, kesulitan-kesulitan itu Rasul dan umat Islam lainnya mengalami itu, tetapi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatawaqqaf 'anid da'wah, tak pernah berhenti dari berdakwah, dari mengajak orang untuk menerima Islam. Dan salah satu dari kesempatan dakwah Nabi itu ada pada musim haji. Karena kalau selain musim haji, berarti Nabi kan menyampaikan dakwah bagi orang-orang yang ada di kota Mekah atau yang di sekeliling kota Mekah. Dan itu hampir dikatakan sudah berhasil, apalagi dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Sehingga Nabi melirik kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah, dan pendatang ke kota Mekah itu paling banyak ada pada musim haji. Itulah kesempatan Nabi. Dulu orang-orang jahiliyah kalau mereka melakukan ibadah haji itu dengan cara-cara mereka sendiri yang sudah tidak lagi benar. Seperti mereka tawaf dengan tidak berpakaian. Maka ketika Nabi mengerjakan ibadah haji pada haji wada itu, Nabi mengatakan tidak ada lagi yang ikut haji pada tahun ini musyrik. Berarti tidak boleh haji orang musyrik manapun pada tahun Nabi ikut haji wada. Tapi pada waktu sebelumnya kan sudah ada juga kan ibadah haji. Mereka masih bisa tawaf. Pada saat Nabi melakukan haji wada, Nabi mengatakan tidak ada orang musyrik satupun yang boleh untuk
haji. Kenapa demikian? Karena Nabi ada di situ. Seandainya Nabi ada di situ, lalu mereka tawaf dan tidak berpakaian, tentu itu adalah sesuatu pandangan yang sangat tidak pantas dipandang oleh Rasulullah SAW. Apalagi ketika itu Mekah sudah ditaklukkan, Fathu Makkah sudah terjadi, dan berarti Nabi sudah menguasai bukan hanya Madinah, tapi juga menguasai kota Mekah. Ikhwati fillah, dari peristiwa muqata'ah ini atau pembatasan secara umum dalam kehidupan sosial ini dapat kita tarik beberapa pelajaran seperti yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah la yakhlu zamanun wala makanun min ahlil muru'ah wa 'ala du'ati ay yas'au daiman ilal ihtimam biman yatawassamu fihim hazil khasla lil istifadah. Zaman ini tidak pernah sunyi dari orang-orang yang memiliki muru'ah. Selalu saja ada orang-orang yang memiliki muru'ah. Walaupun terkadang dia tidak ikut kepada ajakan Nabi, tidak menerima Islam, tetapi dia siap untuk membela Nabi sendiri. Yang tadi itu kan yang dikumpulkan oleh Abu Talib dari Banu Hashim dan dari Banu Al-Muttalib sendiri. Itu bukan semuanya yang sudah Islam. Tetapi mereka masih punya muru'ah, mereka masih punya etika yang baik, sopan santun terhadap orang lain. Karena rencana pembunuhan itu semua orang bisa sepakat untuk mengatakan bahwa itu tidak baik. Semua orang mengatakan membunuh itu bukan satu kebaikan. Dan itu yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi. Nah, meskipun sebahagian dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib belum mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi, tapi sifat muru'ah, etika yang ada yang tersisa di hatinya membuat mereka tetap bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada andil mereka di dalam dakwah Nabi, termasuk Abu Talib sendiri. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan dakwah para duat, para alim, para mubalik pada hari ini barangkali juga seperti itu. Ada orang-orang yang barangkali belum terlalu pro dengan dakwah, ya katakanlah sesuatu ajakan kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pada saat-saat tertentu mereka tetap masih memiliki semangat atau muru'ah untuk membela mereka-mereka yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu riwayat dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam ini terkadang juga dapat dibela oleh rajulun fajir. Terkadang Islam dapat pembelaan dari rajulun fajir, orang yang fajir. Fajir itu kan fujur, orang yang tidak baik. Tetapi melalui dia bisa Islam untuk diperjuangkan, meskipun dia sendiri tidak muslim. Kalau kita bawa kepada kehidupan keseharian kita saat zaman teknologi sekarang ini, barangkali ya bisa kita analogikan. Teknologi rata-rata di zaman kita itu dikembangkan oleh siapa? Negara-negara kafir, negara-negara yang tidak muslim. Tapi mungkinkah kita menggunakan teknologi itu untuk kemajuan Islam? Sangat mungkin. Bahkan perkembangan teknologi memudahkan kita dalam beribadah. Dulu berapa lama orang baru sampai ke kota Mekah untuk naik haji? Berbulan-bulan. Naik kapal laut hitungan bulan. Kalau seandainya ada yang mati di dalam kapal itu dalam perjalanan, itu dibuang ke laut. Nggak boleh ada di kapal, karena dia sudah mati. Dimandikan, dikafani, disolatkan. Setelah itu harus dikubur kan? Lalu dia mau dikubur di mana? Tapi dengan adanya pesawat,
Hanya dalam waktu kira-kira 9 jam, 10 jam, orang sudah dari Indonesia sudah sampai ke. Bukankah ini bagian dari kemudahan dalam beribadah? Padahal yang menciptakannya juga adalah orang-orang yang, ya katakanlah mungkin mereka, bahkan ada di antara mereka menjadi musuh Islam. Teknologi dari orang-orang Yahudi kan banyak itu, mereka menguasai dunia ini. Allah menciptakan mereka yang mungkin untuk menguasai dunia ini. Biarlah mereka yang mengurusi dunia kita, tapi kita fokus untuk mengurusi akhirat kita. Jangan sampai kalah akhirat kita oleh dunia yang mereka atur. Karena janji orang Yahudi apa? Teknologi kami akan mengalahkan teologi kalian. Ini janji orang Yahudi ini. Teknologi kami akan mengalahkan teologi kalian. Tauhid kita akan bisa dikalahkan oleh teknologi. Dan kalau memang iman kita tidak kuat, kita hidup di zaman teknologi canggih, hancur kehidupan kita. Berapa banyak maksiat itu terjadi karena teknologi. Berapa banyak kebohongan-kebohongan muncul, dosa dan kemaksiatan hanya karena teknologi. Dan itu mudah terjadi bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, memiliki tauhid. Tapi orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang punya tauhid, yakinlah, secanggih apapun teknologi, imannya tidak akan rusak. Dia justru bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membela dan mengembangkan agama dan keyakinan yang mereka anut. Kalau dulu orang menyampaikan kajian, yang tahu apa yang disampaikan itu hanya yang ada di depan yang menyampaikan. Tapi hari ini ribuan orang bisa tahu pada saat yang sama apa yang disampaikan dalam sebuah majelis ilmu hanya karena teknologi, hanya karena kecanggihan teknologi yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Bukankah ini bagian dari kebaikan yang bisa kita pakai? Oleh karena itu, teknologi itu ibarat pisau yang bermata dua. Tidak mesti kita memaki-maki habis-habisan, tetapi kitalah yang harus punya sikap yang baik di dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Ada sisi kebaikannya, tetapi tak pula sedikit sisi keburukannya. Mungkin dia bisa mendatangkan dosa, tetapi ketahuilah mungkin juga dia bisa mendatangkan pahala dan kebaikan. HP yang kita miliki umpamanya, seandainya kita gunakan untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar, untuk menggali berbagai masalah-masalah yang sebelumnya kita tidak tahu, semua channel para ulama kita bisa tahu, bisa buka. Tinggal kita aja. Kita mau buka yang mana ini? Tengok masalah ini riba begini, ini halal apa haram? Ada orang bilang halal, ada orang bilang haram. Yang mana sebenarnya ini? Tengok bagaimana para ulama membahas masalah itu. Tapi kalau seandainya kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk melihat sesuatu yang ternyata tidak baik, berarti kitanya yang salah dalam menggunakan. Dan kita jangan menyalahkan teknologi, yang kita salahkan adalah iman dan ketakwaan kita yang pudar di hadapan teknologi yang ada. Baik, jadi itu pada poin yang pertama. Yang kedua, inna a'da Allahi fi kulli zamanin wa makan yalja'una ila istikhdami silahin li muharabati du'at. Sesungguhnya musuh-musuh Allah dalam setiap masa, mereka selalu mencari cara-cara dan menjadikan persoalan ekonomi ini sebagai senjata untuk membungkam para duat. Jadi kalau ada orang hari ini, kalau seandainya dia menyebarkan agama, menyebarkan syariat-syariat Islam, lalu dituduhkan hal-hal yang tidak baik, kemudian rekeningnya dibekukan dan lain sebagainya, ini berarti memanfaatkan sisi ekonomi untuk membungkam kebaikan.
Dari itu juga adalah dulu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah SAW, ketika mereka mengambil sisi ini sebagai cara untuk menghalangi dakwahnya Rasul. Dari sisi ekonomi, dimatikan ekonominya, dihalangi untuk bermuamalah, tidak boleh berjual beli. Ternyata itu semua adalah merupakan uslub yattafiqu alaihil musyrikuna wal munafiqun. Itu uslub, itu cara yang dulu juga sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafik dalam menghadapi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya Nabi akan berhenti dalam persoalan dakwah dikarenakan oleh ekonomi yang lemah. Tapi ternyata Nabi tetap saja menggunakan kesempatan-kesempatan waktunya untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah ataupun kepada penduduk Mekah dan kabilah-kabilah yang ada di Mekah itu sendiri. Juga dikatakan bahwa ma asabar rasulu inna ma asabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ibtilaat, apa yang telah dialami musibah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azaun likulli mu'min fi ma yusibu fi hadhil hayah. Itu semacam kesedihan bagi setiap seorang mukmin, dan ternyata seorang mukmin pun mungkin saja juga akan menghadapi berbagai musibah dalam kehidupan yang dia alami. Rasul saja mengalaminya, apalagi kita. Oleh karena itu apa yang dialami oleh Nabi kita jadikan sebagai pelajaran bahwa ternyata iman yang kita miliki memang harus diuji. Kita hanya mengambil pelajaran bagaimana dulu Rasul bisa bersabar, bagaimana dulu cara Nabi menghadapi musibah itu pula yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita beriman kepada Allah, maka iman itu selalu saja ada ujiannya. Tidak ada iman yang tidak ada ujian. Setiap orang beriman maka akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji? Tidak mungkin mereka dibiarkan saja mengucapkan kata iman tanpa mereka itu diuji. Oleh karena itu diuji itu soal biasa. Yang penting adalah bagaimana cara menghadapi ujian dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua itu datang dari Allah, dan yang datang dari Allah semuanya pasti baik, dan inilah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, salah satu dari penggalan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita semakin kuat iman kita dalam menghadapi musibah apapun, karena semua datang dari Allah, dan yang datang dari Allah di dalamnya pasti ada baik. Mungkin sekarang kita tahu, mungkin nanti kita baru mengetahui kebaikan yang datang melalui musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara